Halo semuanya, perkenalkan saya Deandra dari kelas 12H nomor absen 9 yang merupakan perwakilan dari kelompok 4 prakarya. Kami akan membawakan tema horor mengenai KKN di Desa Penari. Selamat menyaksikan semuanya. Pada suatu pagi yang cerah, keenam mahasiswa KKN, Nur, Ayu, Widya, Bima, Wahyu, dan Anton, serta saudara laki-laki Ayu, Ilham, memulai perjalanan mereka menuju Desa Penari. Namun, apa yang seharusnya menjadi pengalaman pembelajaran, ternyata berubah menjadi kisah seram yang membingungkan dan menakutkan. Setelah perjalanan yang melelahkan, Nur dan teman-temannya tiba di Desa Penari. Namun, suasana desa begitu aneh dan misterius. Mereka melihat batu hitam yang konon adalah genderuwo dan menyaksikan seorang wanita menari di hutan. Di samping itu, mereka menemukan perbatasan misterius yang disebut tapak tilas. Nur menjadi saksi kejadian-kejadian gaib di Desa Penari. Sosok bermata merah menghantuinya di kamar, dan suara-suara aneh mengisi desa. Bahkan, saat mandi, dia merasa diawasi di kolam yang dipenuhi rambut misterius. Desa ini menyimpan rahasia yang semakin membuat Nur merasa tidak aman. Di Desa Halus, pengalaman aneh melibatkan mimpi, suara berisik, dan kehadiran misterius. Suatu ketika, Widya melihat Nur yang menari-nari di tengah malam dan menciptakan sebuah ketakutan. Sementara itu, kejadian misterius seperti pencabutan rambut, penarian ditikam, dan pesta tersembunyi semakin membuat bingung para mahasiswa KKN. Saat terungkap bahwa Ayu dan Bima adalah calo, banyak kejadian misterius di Desa Penari yang mulai terungkap. Widya mencabut rambut dari mulutnya sendiri, sementara Nur menemukan tapak tilas dan menghadapi kebenaran pahit. Rahasia mengerikan tersembunyi di balik tirai yang harus dihadapi oleh keenam mahasiswa KKN. Nur mulai mengaitkan Widya dengan serangkaian kejadian misterius yang terjadi. Widya ditemukan berbicara dengan suara perempuan tua di dapur dan kehadiran maskot hijau yang menjadi sorotan. Pertanyaannya semakin mendalam, sejauh mana peran Widya dalam seluruh cerita misterius ini? Di tengah kebingungan, Nur menemukan sebuah benda berharga yang menjadi pusat cerita ini. Diselimuti oleh keberanian, dia merampas benda tersebut dari pemiliknya, menyebabkan pertemuan yang menegangkan. Malaikat pelindung pun muncul, meminta Ayu dan Bima untuk diselimuti dan diikat dengan kain putih. Alur cerita mencapai puncaknya dengan kejadian viral di Desa Penari. Pihak keluarga dan kampus turun tangan menghadapi dampak cerita misterius ini. Namun, apakah kejadian ini benar-benar terjadi? Ataukah itu hanya pembelajaran untuk mahasiswa KKN tentang pentingnya sikap sopan dan hormat? Melalui wawancara dengan @simplem813785523, pemilik akun memberikan klarifikasi atas cerita viral tersebut. Narasumber awal mengungkapkan bahwa cerita ini tidak bisa diutarakan begitu saja karena khawatir akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun, dengan berbagai perubahan identitas, dia bersiap untuk membuka pintu kepada kita semua untuk merasakan pengalamannya yang tidak menyenangkan selama KKN. Dia mengakui adanya kesalahan dalam narasi dan mengubah beberapa detail agar sesuai dengan 6 karakter utama. Namun, pertanyaan mendasar tetap, sejauh mana perubahan ini memengaruhi keaslian cerita? Narasumber berbagi pengalaman mencekam di hutan yang sepi dan berbahaya. Kita diperkenalkan pada sebuah sepeda motor yang mogok dan bungkusan misterius yang ditemukan. Dalam video tersebut, kita mendengar cerita-cerita tentang kejadian-kejadian misterius yang terjadi di desa tersebut. Beberapa orang bahkan mengklaim telah melihat sosok-sosok aneh dan mengalami kejadian-kejadian gaib. Selain itu, beberapa bukti fisik yang ditemukan di desa tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya di desa tersebut. Beberapa bukti ini termasuk barang-barang pribadi yang ditinggalkan oleh penduduk desa seperti foto-foto, surat-surat, dan barang-barang lainnya. Simpleman merespon spekulasi tentang lokasi KKN.
dan menyoroti bahwa ada foto yang salah diartikan oleh publik. Narasumber secara tegas menyatakan ketidakpercayaannya terhadap cerita tersebut. Dia bahkan meragukan keberadaan cerita ini. Meskipun cerita mungkin terbukti tidak kredibel, kita diingatkan tentang pentingnya menjunjung tinggi adat istiadat setempat. Video berfokus pada pembelajaran bagi anak-anak untuk menjaga sopan santun dan menghormati orang tua. Akhirnya, kita merangkum pesan moral yang terkandung dalam KKN Desa Penari dan meminta para pemirsa untuk merenungkan makna yang terdalam. Dalam berbagai sumber, kita menyaksikan bagaimana cerita ini memicu diskusi tentang adat istiadat, kebenaran, dan batas antara realitas dan imajinasi.